kenapa kita membuat Akademi Guru Peradaban. Bapak-bapak, ibu-ibu semua, para asatid dan asatidah, saya berharap nanti kita bisa interaksi ya, bisa berinteraksi. Mudah-mudahan ini bisa jauh lebih mengelaborasi apa yang ingin kita dapatkan. Oke. Ada yang mau berbagi enggak? Dulu kita pernah mengenyam pendidikan. Dari sekian yang kita pelajari, kira-kira pelajaran apa yang masih diingat? Boleh dong dari para ustadz atau para ustadzah. Kita pernah mengalami fase pendidikan, ya mungkin kalau yang konvensional ya ikut dari SD, ya sekolah menengah, SMP atau sanawiyah gitu. Tapi mungkin juga ada yang dididik langsung oleh orang tuanya, tidak melewati sisi itu. Tapi saya ingin bertanya, dari semua yang pernah kita pelajari, pelajaran apa yang masih kita ingat? Sejarah apa? Sejarah Islam Indonesia. Ada yang lain? Bangga kan? Matematika. Ada yang lain? Biologi. Ada yang lain? Apa kan? Sejarah manusia purba. Ya. Ada yang lain? Kira-kira ada berapa banyak yang sudah kita pelajari dari pelajaran-pelajaran itu? Banyak sekali ya. Di SD kita mempelajari banyak hal. Matematik juga ada banyak bab-babnya. Biologi juga ada banyak bab-bab yang kita pelajari. Manusia purba juga banyak kita yang pelajari. Pertanyaannya, kira-kira dari yang kita pelajari itu, mana yang hari ini bermanfaat buat kita? Seberapa banyak pelajaran yang kita pelajari itu bermanfaat buat diri kita saja. Jangan buat lingkungan, buat diri kita aja. Ada yang berapa banyak kira-kiranya? Mayoritas atau enggak? Tidak ya. Ternyata kita mempelajari banyak hal, tetapi yang kita pelajari kebanyakannya adalah sampah. Tidak bermanfaat untuk diri kita, apalagi untuk lingkungan kita, apalagi untuk peradaban. Kalau kita sambungkan dengan konteks tadi tentang hadis perubahan zaman, bahwa fase zaman itu pertama fase kenabian, kemudian fase kepada sahabat, kemudian kepada Mulkan Adon, kemudian Mulkan Jabariyah akan kembali ke alam bidaji nubuwah. Kira-kira yang bisa dari ilmu tadi yang akan bisa mengokohkan atau mempersiapkan lahirnya alamin haji nubuwah, pelajaran yang mana? Sejarah ya, ya oke lah, baru sejarah lah ya. Tapi mudah-mudahan sejarah Indonesia-nya tidak dibodohi kan. Ya, karena sejarah itu kan tergantung penguasanya ya. Kalau penguasanya bukan orang yang benar, pasti sejarahnya akan dibelokkan. Dan kita malang lahir pada zaman yang penguasanya tidak berpihak terhadap Islam. Ya, saya juga sama kan. Saya dari SD, karena tidak pernah ikut TK, saya dari kampung. Ya. Belajar nyanyi. SMP belajar nyanyi. SMA belajar nyanyi. Hari ini saya nggak bisa nyanyi kan. Padahal SD 6 tahun. SMP 3 tahun. SMA 6 tahun. Kita telah mensia-siakan hidup kita 12 tahun untuk pelajaran yang itu tidak bermanfaat buat saya. Atau mungkin lebih parahnya kali, jangan-jangan ini malah mendekatkan saya ke neraka. Tapi beruntung saya nggak bisa nyanyi kan. Banyak lagi pelajaran. Inilah kegelisahan yang saya alami di tahun 2006. Saya kebetulan
senang lah dengan dunia-dunia sosial. Pada saat saya kuliah tahun 95 saya mendirikan lembaga sosial. Tanggal 17 Juli 95 mendirikan lembaga sosial. Saya sekolahkan anak-anak yatim piatu dengan uang ratusan juta karena banyak. Setelah pulang ke rumah, apa yang dibawa? Ternyata bahasanya bukan bahasa yang ma'ruf. Ternyata akhlak yang ditontonkannya bukan akhlak yang wah, luar biasa. Ternyata kemampuan ilmu yang didapatkannya juga tidak seberapa. Saya mikir waktu itu, bodoh sekali ya. Kita mengeluarkan uang, membelanjakan uang untuk hal-hal yang itu tidak kita inginkan, bahwa cenderung itu sampah yang akan merusak generasi. Tahun 2006 makanya kemudian kita mencoba mencari apa sih pendidikan yang ideal. Sebenarnya apa sih pendidikan yang bisa merubah zaman ini? Seperti apa sih pendidikan yang bisa membuat kebaikan bagi masyarakat? Karena saya alami sendiri dan saya belanja sendiri, ternyata hasil yang didapatkan itu juga tidak meyakinkan saya bahwa itu akan menciptakan atau mempercepat lahirnya alam haji nubuah. Saya tidak yakin. Ya. Saya kuliah, belajar ilmu kekuatan bahan, belajar mekanika teknik, banyak, fisika mekanika tanah, saya belajar semua. Hari ini bermanfaat nggak untuk Islam? Wah, ternyata sebagian besarnya hanya untuk cari duit gitu ya. Ya. Wah, kalau gini berarti saya harus mencari solusi menghentikan kesia-siaan yang pernah kita alami, dan jangan sampai ini diulang oleh generasi kita setelahnya. Itulah keresahan yang ada pada diri saya saat itu. Lalu kita melakukan roadshow dari Bandung hingga sampai waktu itu sampai ke daerah Semarang. Kita datangi yang kita anggap baik dari pesantren dan sekolah. Kita berdiskusi, berapa minggu kita baru pulang. Dari sana kita ketemu, ternyata di beberapa tempat ada orang yang berani membuat konsep pendidikan yang dia punya kurikulum berbeda dari kurikulum nasional. Saya angkat jempol, luar biasa ini orang berani. Lalu saya tanya kepada mereka, bagaimana kira-kira ketika anak melalui proses pendidikan ini, apakah nanti kelak dia bisa berkompetisi dalam hidup? Ternyata dia punya jawaban yang luar biasa. Karena dia yakin apa yang dipelajari di sistem di kurikulum nasional ini ternyata juga tidak bisa dibelanjakan di dunia kerja. Banyak pendidikan yang dipelajari juga tidak matching, sehingga saya juga nggak yakin apa yang ada di kurikulum nasional itu juga bisa dibelanjakan di dunia kerja. Ngapain saya jadi percobaan orang lain? Mending saya melakukan percobaan untuk diri saya, katanya. Setelah diskusi luar biasa, cuma saya itu adalah orang sosialis, Pak Ustadz, di kaki Gunung Slamet. Dia orang-orang sosialis, orang-orang LSM sosialis, kok mereka yang tidak meyakini Tuhan, tapi meyakini kehidupan dengan percobaannya gitu ya. Saya merasa terpukul, masa saya yang Islam saya kalah sama mereka gitu. Terus yang luar biasanya, sekolah itu namanya bagus, Kuliah Thayyibah. Ya. SPP-nya cuma 2.000, bukan, bayarannya lah, ya SPP katakan. Tapi tiap hari 2.000 itu dia dapat makan anaknya, keren kan? Dia dapat laptop, keren kan? Dapat sambungan internet, keren, luar biasa. Saya tanya, Kang, di mana ini belajarnya? Bisa di saung, bisa di emper rumah, bisa di kebun, bisa dimanapun. Ternyata alam ini, dunia ini adalah ruang-ruang pembelajaran mereka. Dan mereka tidak dibatasi oleh dinding-dinding yang segi 4 yang terbuat dari bata dan semacamnya. Dia dimanapun bisa belajar.
Saya saat itu ditunjukkan, Pak, saya akan tunjukkan. Ini adalah karya film karya anak kurang lebih kelas 2 SMP. Wah, keren filmnya. Saya tanya, siapa gurunya? Saya datangkan sinias dari Jakarta. Jadi ternyata orang-orang hebat dari Jakarta suruh ngajar di sana dan tidak dibayar. Luar biasa, mau ke kaki Gunung Slamet untuk ngajar. Dia tunjukkan, gedung ini yang akan kita bangun, ini tanahnya, ini dirancang oleh anak kelas 2 SMP. Pakai AutoCAD. Wah, hebat bisa pakai AutoCAD, kata saya. Siapa yang ngajarnya? Profesor sipil dari perguruan tinggi terkenal. Didatangkan ke sana untuk diajarkan. Saya membuat sekolah berbasis kebutuhan, kata saya teh. Kebutuhan nama saya butuh ayeuna budak rekin gedung, budak kita diajarin gedung, datangkan ahlina gitu. Ternyata luar biasa. Pada saat musim cocok tanam, anak-anaknya disuruh ke sawah bercocok tanam. Tapi luar biasa, ini ujian nasional pertama anaknya dikonteskan. Ternyata dari Korea Toiba itu menjadi sekolah dengan prestasi terbaik di tingkat Kabupaten Salatiga. Ternyata kalaupun tidak belajar begitu, ternyata ujian nasionalnya hebat, Pak. Nah, ya kan pemerintah mah ukuran nanti ujian nasionalnya, saya orang gitu uang nurutan. Nah, itu ceritanya. Saya pulanglah ke Bandung, akhirnya kita kemudian membuat namanya Sekolah Peradaban Al Kamil. Kebetulan Pak Ustadz Randy adalah direktur pendidikan dulu di Sekolah Peradaban Al Kamil. Kami membuat sekolah ini adalah sekolah ketiga ini, sekolah ketiga, sekolah percobaan ketiga. Setiap kali kita bangun sekolah ada kendalanya, ya mungkin Peradaban Al Kamil itu yang capaiannya lebih jauh ini, tetapi saya merasa belum sempurna karena pada saat itu saya memulainya dari tingkat SMP. Saya tidak pakai kurikulum nasional. Saat itu kurikulumnya kumah urang. Terserah saya mau kurikulum apa, yang penting ini bermanfaat gitu. Nah, alhamdulillah 2012 saya ketemu dengan Pak Budi Asyari yang beliau adalah penggagas Kutab. Hanya kemudian belajarlah kepada beliau tentang konsep pendidikan Islam, maka lahirlah kemudian Akademi Guru Peradaban. Jadi kenapa yang tadi tingkat SMP ternyata ada kendala, Pak, membangun sekolah dari tingkat SMP, sumbernya anak-anak dari SD. Anak-anaknya sudah dididik dengan pola dan cara yang tidak kita inginkan. Ketika masuk SMP, hal-hal buruknya terbawa, Pak. Tidak bisa kita basuh. Wah, kalau gini kita salah nih. Kita mengasih levelnya di tingkat tengah. Udah deh kalau gitu kita turun ke bawah. Buatlah kita Kutab dari umur sampai 15 tahun dengan harapan kita bisa memberikan penguatan lebih dini, bisa menjagai dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Mudah-mudahan kalau benihnya diambil dari awal, hasilnya akan tumbuh lebih baik. Itu barangkali sekilas tentang keresahan yang kemudian ini membuat kita kemudian tadi membuat Kutab. Ini saya sekedar cerita karena tadi bahwa saya yakin bahwa zaman ini akan bergerak dan Allah telah memberikan gambaran lewat Rasulullah tentang hadis ini. Kita ingin mempersiapkan hal tadi dan kita pun ingin menjadi pelaku atas sejarah ini. Nah, tantangannya luar biasa besar, Pak. Saya juga ini ketika membangun sekolah peradaban, saya tuh di tahun ketiga mendapatkan satu pertanyaan yang saya juga tidak bisa meyakinkan seluruh wali santri. Pertanyaannya gini, Pak, ini sekolah kan tidak ada ijazah. Terus kira-kira Bapak bisa jamin enggak kehidupan mereka setelah ini? Wah, saya ampun kalau harus menjamin. Saya sendiri tidak bisa menjamin diri saya gitu. Saya hanya ingin berikhtiar bahwa ini cara yang ingin kita tunjukkan lebih baik. Tapi kebanyakan orang tidak yakin karena kita tidak punya bukti untuk hal itu. Sebagian orang tidak yakin dengan sejarah bahwa peradaban Islam pernah jaya dengan cara seperti ini. Ya akhirnya saya di tahun ketiga give up, saya angkat tangan karena saya tidak bisa menjamin masa depan. Kalau begitu silahkan teruskan sekolah ini. Saya sudah bangun dari awal, saya tinggalkan. Ya sudah kita sekolahnya dulu ada banyak kompetensi yang kita ini kan.
Di sana saya tinggalkan sudah ada kolam renangnya, sudah ada gornya, sudah ada lah banyak hal. Nah akhirnya dia bermetamorfosis dan balik kembali ke pendidikan nasional. Ya udah nggak apa-apa, karena saya juga tidak bisa jamin masa depan. Ini tantangan barangkali nanti bagi bapak-bapak guru semua. Mungkin satu saat ada wali santri yang resah tentang itu. Ya memang begitulah kurang lebih. Akhirnya saya dengan Pak Ustadz Randy kembali membangun. Saya tinggalkan 2013 dan saya baru membangun 2019. 6 tahun itu masa saya untuk berkontemplasi kemudian berpikir bagaimana cara kembali saya membuat cara. 2019 alhamdulillah kita kembali lahir dengan Kutab Bandung Barat ini, dan karena Kutab ini adalah pendidikan yang baru kita temukan, yang kalau kita ajar dengan cara-cara pendidikan hari ini yang ada, pasti hasilnya akan sama dengan yang lain. Mungkin nanti akan jadi Kutab rasa SDIT. Ya. Akhirnya kebetulan Pak Ustadz Randy, kaderan awal Pak Budi Asyari di tahun 2012 yang ikut mengkonsep lahirnya Kutab Al-Fatih, akhirnya sebelum kita menerima siswa, maka kita siapkan gurunya. Maka kita membuat sekolah namanya Akademi Guru Peradaban. Siapa yang belajar di Akademi Guru Peradaban ini? Ternyata yang belajar itu ada yang apoteker, ada sarjana hukum, ada banyak. Kita terima dari latar belakang apapun. Catatannya, dia harus siap, berani belajar kembali dan meletakkan seluruh ilmu yang telah dipelajari. Saya tidak peduli dia dari sarjana pendidikan, master pendidikan. Saya berharap Anda letakkan semuanya dan kita gali dengan cara yang baru, dengan cara yang kami dapatkan dari Pak Budi Asyari tentang bagaimana membuat kriteria guru untuk Kutab. Ya. Itu kurang lebih waktu itu ada 38 kali pertemuan, kurang lebih 8 bulanan lah di awalnya. Ya alhamdulillah sudah berjalan dan hari ini beberapa alumninya akhirnya menjadi inisiator Kutab di beberapa kabupaten. Itu alhamdulillah ya qadarullah. Saya nggak nyangka saya diajak Mas Jaki untuk datang ke Cikole, ketemu dengan Pak Ustadz malam-malam setelah ngobrol-ngobrol, Masya Allah, nggak nyangka ternyata ibunya itu teman saya SMA. Luar biasa ternyata, ternyata kita dulu nggak pernah bicara banyak tentang pendidikan, akhirnya juga punya visi yang sama tentang pendidikan gitu ya. Ya akhirnya mudah-mudahan ini terus silaturahmi terus terbangun, kita bisa sama-sama bareng melahirkan generasi yang itu nanti generasinya Allah cintai dan dia mencintai Allah. Nah, ini tantangannya ya. Tantangannya sebagai kita membuat mengusung konsep pendidikan Islam, konsep pendidikan tantangannya luar biasa. Tetapi Allah telah mengingatkan kepada kita ya bahwa kita harus bersabar. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah dan bersiap-siaplah di perbatasan dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Jadi tantangan kita membangun melahirkan anak-anak yang ingin anak itu mencintai Allah dan dicintai Allah, itu kita harus punya kesabaran. Ya. Kita harus mengokohkan, menguatkan, menginikan kekuatan. Tadilah sederhananya nanti ada orang yang merasa gelisah, mungkin dengan ijazah, dengan banyak hal lah gitu, karena tidak semua orang juga punya ini yang sama. Ini kita harus mampu lah melewati hal ini. Nah, tapi ingat ya, di sini kan ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Nah, kalimat ini di ayat ini ujungnya kalau kita beriman dan kita bersabar, kita bertakwa, insya Allah di sini la'allakum, mudah-mudahan
Ya, karena nyala Allah berarti mungkin juga ada yang tidak sukses ya, karena barangkali dari kualitas tadi iman, sabar dan takwanya tidak paripurna, bisa jadi gagal. Tapi di sini ada bukan ada jaminan, ada potensi lah. Kalau kita melakukan imannya benar, bertakwa secara benar, ya. Terus kita juga bersabar, maka insya Allah mudah-mudahan kamu menjadi orang yang beruntung. Oke. Nah, di sini kita harus yakin lah ya, karena kalau kita mendedikasikan diri menjadi orang yang bertakwa, Allah sudah menjanjikan banyak bonus buat kita. Allah menjanjikan banyak bonus kepada kita, dan bonus ini bukan dari pimpinan sekolah. Bonus ini udah langsung dari Allah. Kalau kita bertakwa, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Kalau dalam menjalankan semua proses ini kita benar-benar bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhrajan, maka Allah akan menjadikan makhrajan, solusi. Insya Allah berbagai kendala yang ada, Allah akan berikan solusinya. Nah, kan yang terjadi dalam kehidupan ini, kita pasti akan berhadapan dengan masalah. Ya. Masalah itu bukan terletak pada besar kecilnya, tetapi terletak pada solusinya. Ada masalah kecil, tapi tidak ada solusinya. Ada masalah besar, tapi ada solusinya. Kira-kira mending yang mana? Yang ada solusinya atau yang tidak ada solusinya? Yang ada solusinya, dan Allah udah janjikan kalau kita bertakwa, maka yaj'allahu, aku akan jadikan sebagai solusinya. Sebenarnya yang membuat kita gagal itu bukan masalahnya, tapi cara merespon masalahnya. Allah itu akan memberikan masalah kepada kita, tetapi juga Allah akan memberikan kemampuan pada kita, dengan catatan kita bertakwa. Saya mau tanya nih, ini ada ini pertambahan 3 ditambah 6. Kalau pertambahan ini kita tanya kepada anak SD tahu nggak jawabannya? Tahu. 3 ditambah 6 atau jangan 3, 1 ditambah 1 kita tanya kepada anak yang berumur 4 tahun, kira-kira bisa jawab atau enggak? Bisa? Oke, turunin kalau gitu. Ditanya kepada anak yang baru bisa bicara, bisa dijawab enggak? Tidak. Kenapa? Yang anak tadi bisa jawab, yang satu tidak bisa jawab. Masalahnya di mana? Ya. Terletak kepada pengetahuannya. Artinya, jika kita berhadapan dengan masalah dan kita stres dengan masalah itu, pertanda kita harus belajar karena kita tidak tahu cara menjawab masalah tersebut. Jadi sebenarnya tidak ada yang berbahaya dengan pertanyaannya. Yang berbahaya itu cara meresponnya. Ketika ditanya misalkan 3 ditambah 3, yang satu merespon 6, tetapi yang satu merespon 5, berarti yang salah yang mananya? Yang meresponnya kan? Nah, kalau hari ini Allah memberikan cobaan, Allah memberikan tantangan kepada kita, itu sebenarnya tergantung kita nanti meresponnya. Tetapi insya Allah kalau kita bertakwa, Allah akan bantu dengan cara meresponnya. Oke, ini jaminan dari orang yang takwa ya. Tadi tantangannya, jadi jangan takut lah kalau kita memulai berbeda dengan yang lain, nggak apa-apa. Jangan takut untuk ditertawakan, karena kalau tadi yakin Allah dan kita bertakwa, Allah akan ini jaminan bagi orang bertakwa ya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, tantangannya besar. Membangun sekolah yang berbeda atau katakan tidak tidak menggunakan kurikulum nasional misalkan, maka tidak dapat bos gitu, katakan gitu ya.
Tapi jangan takut lah, gitu. Allah akan memberikan yarjuhu min haitsulayah tasib. Jangan takut. Saya bukan berarti memprovokasi untuk tidak ikut Six Degrees, enggak. Ini mah cerita saya gitu ya. Begitulah, kurang lebih begitu. Tantangannya sama. Hari ini kan di sekolah yang kami bangun di Kutab ini ada beberapa prinsip. Pertama, dikelola oleh 3 badan. Satu ada pendidik, kedua ada dewan syariah, ketiga ada pengelola. Oke. Tetapi untuk tiga badan tadi, jangan menjadikan sekolah ini sebagai maisha. Jangan menjadikan ini sebagai profesi. Tetapi ini adalah sebagai ladang jihad. Pengelola jangan berpikir mendapat Rp1 pun dari sekolah ini. Bahkan harus mengongkosi semua proses agar proses ini berjalan. Jadi sampai saat ini di Kutab ini yang mau jadi pengelola Kutab ini terbatas. Kenapa terbatas? Karena tidak semua orang bersedia untuk mengongkosi prosesnya. Tiap bulan itu defisit, dan defisitnya harus ditalangi, bukan harus ditalangi, harus dibayari. Kalau tidak mampu dengan dibayar sendiri, maka diciptakanlah wakaf-wakaf produktif. Maka dari sanalah kemudian kita membayarnya. Untuk jadi pengelola Kutab akan ditanya dulu, Bapak mau jadi pengelola Kutab, kira-kira hari ini dari mana sumber pendapatan Bapak? Kira-kira sumber pendapatan ini bersinggungan enggak dengan dunia riba? Mohon maaf, jika sumbernya berasal dari uang riba, maka kita akan meminta terlebih dahulu untuk menyelesaikan ribanya. Karena tidak boleh membawa ada uang masuk ke lembaga pendidikan yang berasal dari uang-uang yang tidak jelas. Jadi untuk jadi pengelola pun tantangannya luar biasa. Bahkan di Kutab Al-Fatih Bandung itu pernah ada yang donasi pakai logam mulia emas batangan. Ya, setelah di tracking emas batangannya ternyata berasal dari sesuatu yang nggak jelas sumber bisnisnya. Itu dikembalikan, Pak. Mohon maaf, kita tidak bisa terima untuk lembaga pendidikan. Ini syarat gitu ya, karena kita ingin keberkahan. Sekarang Dewan Syariah, ini dia ada Dewan Syariah, insya Allah dua-duanya ke sini. Salah satu ya kita tanya, kita mau buat ini nih, tapi ini bukan lembaga bisnis ya. Ini adalah lembaga jihad. Jadi antum ke sini ini nggak dibayar. Antum di sini itu gali ilmu, gitu. Yuk ciptakan wakaf produktif, yuk ciptakan iklim pendidikan yang baik, tapi kami tidak bayar. Karena ini bukan lembaga profesi. Karena di dalam Islam pendidikan itu bukan profesi. Kita meletakkannya begitu. Ya, guru juga sama. Daftar guru kita seleksi, kita tanya apa motivasinya. Nah, lalu kita ada semacam penekanan perjanjian. Siap nggak di sini berjihad? Saya menganggapnya ini jihad. Ya kalau guru ya jihadnya dengan ilmu gitu. Ya kalau tadi artinya jihadnya dengan harta gitu ya. Kurang lebih. Kita tanya, kalau mau oke. Kalau enggak, mohon maaf, ini bukan yang tepat untuk Anda. Silakan cari tempat lain yang memungkinkan Anda bisa ini. Nah, tetapi tadi sama, orang tua juga sama. Orang tua sama. Jadi di Kutab ini yang menentukan anak diterima atau tidak diterima adalah kesiapan orang tuanya membersamai proses pendidikan. Jadi yang kita seleksi itu bukan anaknya, yang kita seleksi orang tuanya. Bapak mau nyekolahin ke sini, oke. Kalau mau nyekolahin ke sini, kita bilang Kutab ini lembaga yang paling tidak siap untuk dititipi anak. Tapi kita ingin menciptakan iklim yang sama-sama bisa melahirkan anak soleh dan solihah. Kalau Bapak bersedia meluangkan waktu-waktu Bapak, waktu-waktu terbaik Bapak untuk generasi Bapak, kita akan terima anak Bapak. Tapi kalau Bapak mau membuang anak Bapak di sini, bawa dari sejak sekarang, bawa jauh-jauh, kita tidak butuh.
Kita bukan lembaga yang siap untuk dititipi anak. Nah, kita ada kontraknya. Kalau dia tidak hadir di kajian wajib, dia dapat peringatan. Kalau berkali-kali ya kita dipersilakan untuk membawa anak. Nggak mungkin kita yang tidak punya hubungan darah dengan anak-anak itu kelak ditanya sama Allah secara ini orang tua kan? Kita itu hanya situasi agar pendidikannya kondusif. Ya. Kalau dia bilang saya duitnya nggak punya duit Pak, kita tidak menentukan kelulusan dari uang yang akan diserahkan dari orang tua. Kita mendorong orang tua maksimal mungkin. Kalau faktanya kemudian punya keterbatasan, kami tidak pernah mencatat itu sebagai hutang. Sehingga kita sekarang ciptakan iklim akhirnya adalah main lagi dengan ada satu organ namanya Mandiri, bertugas bagaimana orang tua agar punya kemampuan untuk mencari maisha yang halal. Dia di training, dilatih, pertemuan terus tiap minggu kurang lebih seperti itu. Nah, ini tantangannya. Nah, tapi saya yakin karena Allah tadi menjanjikan bagi orang bertakwa itu wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Ya, Allah akan memberikan rezeki dari tempat yang bisa sangka-sangka. Ya, ini qadarullah. Kami membuat Kutab Bandung Barat ini benar-benar tidak punya uang, tidak punya tempat. Kita berkumpul, ya, akhirnya dipertemukanlah dengan sebuah lembaga wakaf yang tidak bisa mengelola asetnya. Hingga hari ini tahun keempat, sehingga tahun kemarin kami pinjam gedung milik orang lain, lembaga lain yang tidak termanfaatkan. 7 tahun atau 9 tahun lah tidak teroptimalkan gedung itu, hanya kita pinjam. Nah, tahun kemarin kita sepakat berkomitmen sama wali santri untuk membuat bangunan baru. Alhamdulillah ternyata ada yang ngasih wakaf lahan dan kemudian lakat bangunan kita dirikanlah ada bangunan 2 lantai. Kemudian di tahun berikutnya kita mengajak kepada seluruh komponen, guru, wali santri, dewan syariah, semuanya untuk berdoa kepada Allah agar Allah melahirkan, menghadirkan muhsinin. Masya Allah, ternyata kabul Allah jauh lebih cepat daripada kesiapan kita. Tanggal 27 Ramadan, malam 27 Ramadan, pagi-pagi saya ditelepon, ada orang yang mau ketemu. Oke, mau ketemu, alhamdulillah lah ketemu. Akhirnya dia cerita bahwa saya diamanahi oleh muhsinin untuk memverifikasi 10 yayasan yang akan dikasih wakaf masjid sama gedung sekolah. Ini orangnya orang Bugis ya, pengusaha dari Sulawesi. Tapi setelah diverifikasi ternyata 10 yayasan yang ada alamatnya menurut timnya tidak memenuhi kriteria. Ada yang punya lahan tapi lahannya bermasalah, ada yang punya lahan santrinya tidak ada yang tidak ada nama kalau ke lokasi RT RW kepala desa juga tidak tahu ada yayasan di sana. Akhirnya dia mempersilahkan kita untuk ikut kompetisi. Ya alhamdulillah saya dalam hitungan hari itu juga kita selesaikan semua aspek legal kita. Hari besoknya kemudian presentasi dan insya Allah ini sudah hari keempat barangkali Pak Ustadz mohon doanya sudah dimulai proses pembangunan masjid. Ternyata saya yakin dan saya bilang bahwa tadi kabul Allah jauh lebih cepat dari kesiapan kita. Ikrar wakafnya belum Ustadz, masih diproses di KUA, ini belum siap semua aspek ininya. Mewakifnya, namun cek bahasa sudah mah ngegejek ingin secepatnya bangunan itu dibangun sehingga dia mendatangkan material, mendatangkan orang sebelum izin-izin kita beres ya. Alhamdulillahnya lingkungan mendukung kita dari aparat, dari desa dan semuanya mendukung. Ya akhirnya terlaksana. Makanya insya Allah kalau kita bangun ini hanya ingin meyakinkan kepada teman-teman Allah lah yang akan menyelesaikan satu persatu masalahnya. Jangan terlalu takut.
Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Nah, berikutnya gini. Saya mau ikut berkecimpung di lembaga pendidikan ini. Saya juga punya keluarga nih. Gimana nanti keluarga saya nih bisa hidup, bisa sekolah, bisa macam-macam, katakan seperti orang lain, pasti ada perasaan itu. Ya, ini kita bicara dulu jaminan dari Allahnya aja ya. Kata Allah, kalau kamu tawakal kepada Allah, maka fahuwa hasbuh. Akulah yang akan mencukupkannya. Jangan takut. Nanti ada pengelola. Pengelola lah yang berkewajiban tadi memikirkan kesejahteraan dari orang-orang yang ada ikut berkecimpung di sana. Tapi jangan niatkan itu sebagai profesi bapak-bapak dan ibu-ibu. Ini hanya sebagai jihad. Kalaupun nanti kemudian ada, kalaupun nanti kurang, insya Allah Allah yang akan mencukupkannya. Kan kalau zaman keemasan Islam gaji para guru itu gede ya, berapa dinar katanya? Ada yang tahu nggak? Kalau dikuruskan tuh puluhan juta ya. Sementara kita dapat mungkin hanya jutaan, ya anggap sajalah sisanya itu infak bapak-bapak dan ibu-ibu. Amin tengah dulu lah tuh. Ingat ya, pawas tuh, Allah akan cukupkan, insya Allah. Saya punya teman. Dia punya perusahaannya banyak, ada 6. Mobil yang dia pakai, mobilnya juga bagus. Anak-anaknya sekolah di perusahaan ya, di sekolah yang bagus. Satu waktu dia ngajak makan bareng. Saya bilang, Mam, kayaknya ente ini bahagia banget ya hidupnya. Perusahaan oke. Mobil miliar, harganya bukan ratusan juta. Anak kamu sekolah di sekolah yang bagus. Rupanya dugaan dan pertanyaan saya salah. Dia bilang, kamu salah melihat saya. Saya itu hidup menderita. Loh, kan kamu mobil bagus. Ini, pakaian bagus. Itu hanya yang Anda lihat dari luar. Nah, terus Anda bisa tunjukin bagaimana penderitaan Anda, kata saya. Untuk menghidupi perusahaan saya, bunga bank 1 bulan itu 500 juta. Kalau saya punya uang 1 miliar, paling cukup untuk bayar bunga bank dan bayar karyawan. Nah, ternyata pendapatan yang besar tidak menjamin kecukupan bagi seseorang. Tapi kita bisa temukan orang-orang yang hanya pendapatannya mungkin ratus ribu, tetapi kehidupannya dicukupkan oleh Allah. Makanya nggak usah takut kalau kita mau ngambil berperan untuk membangun peradaban ini. Insya Allah Allah yang akan mencukupkannya. Ya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Wah, luar biasa di sini. Wa man jeung sing sajalma yattaqi anu taqwa Allah ka Allah yaj'al lahu, maka Allah itu bakal ngajadikeun kasih kita jalma min amrihi yusra. Ya, dimudahkan urusannya. Ya. Insya Allah ya, karena kita tadi membangunnya dengan takwa. Itu tadi yang dibacakan jaminan-jaminan Allah untuk di dunia. Nah, di bawahnya ada jaminan Allah untuk di akhirat. Wa may yattaqillah yukaffir anhu sayiatihi wa yu'dim lahu ajrahu. Nah, bagi orang yang bertakwa, ya, dosanya akan diampuni. Amalannya kan dilipat gandakan. Kalau orang yang dosanya diampuni setiap pahalanya dilipat gandakan, yakin insya Allah, apalagi ini jaminan dari Allah bahwa ini akan bisa ditukar dengan ridho Allah. Coba di dunia tadi sudah dijamin dengan 4 janji Allah, akhiratnya dijamin dengan 2 janji Allah. Terus kita harus ragu seperti apa? Enggak ada alasan untuk kita tidak terlibat dalam proyek besar menyongsong lahirnya
peradaban Islam kembali ke alamin haji nubuah. Sabar hadir. Saya kena waktu tanya. Oh 10 menit deh. Aduh makanya siarkan aja. Oke. Nah ini barangkali tadi yang sebagai pembukanya ya, sebagai pembukanya. Barangkali ada yang ingin didiskusikan sebelum saya berlanjut atau gimana? Mangga. Bebas kalau mau bertanya atau mau apa? Kalau enggak saya lanjutin. Oke, sampai dulu pertanyaan. Oke. Allah menjamin bonus bagi orang yang bertakwa, tapi Allah mengeluarkan prosedur. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Prosedur ini untuk mencapai bonus yang Allah janjikan. Ya. Kan sama ya, kita juga mau menanak nasi nih, mau masak nasi, ada prosedurnya kan. Beasna kudu dibersihkan, ditapi merenan, terus kemudian diisikanlah lamun bahasa Sunda namanya di apa? Dicuci kayak gitu. Lalu kemudian apa ya dibibis kalau bahasa ini dikarih lah bahasa Sundanya mah. Kan prosedurnya begitu. Tapi kalau prosedurnya salah bisa jadi lain sangu, tapi bisa jadi liwat. Kalau prosedurnya salah bisa jadi tim. Sama. Bonus-bonus yang takwa yang Allah janjikan dia ada prosedurnya. Prosedur nanti ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqillah, kamu harus takwa kepada Allah, haqqa tuqatih. Tapi takwana ulah takwaan, kudu takwa nu bener. Harus yang benar-benar takwanya, bukan pura-pura bertakwa. Kan aya bahasa maong jeung mamaongannya. Aya maong manyaan, ari mamaongan mah bohong, nah, mainan anak-anakannya. Kira-kira orang merespon berbeda enggak? Kamaong jeung kamamaongan. Beda lah. Takwa jeung takwaannya beda. Seperti begitulah kurang lebih. Jadi takwa kudu bener, cek Allah kayak gitu. Wala tamutunna illa wa antum jeung poma anjeun ulah dan jangan sekali-kali kamu mati illa wa antum muslimun. Ya, saya sih mungkin mohon maaf barangkali salah. Ini muslimun itu jamak ya dari kata muslim ya. Muslim tunggal, muslim ini dua muslim, muslimun jamak. Dan janganlah Anda mati kecuali dalam kondisi berjamaah. Gak mungkin kita bisa mewujudkan peradaban seorang diri. Kita harus bersinergi. Kita harus tumbuhkan hal-hal yang sama di berbagai tempat. Dan kita harus bekerja sama dalam arah yang sama. Walaupun geraknya mungkin berbeda, caranya berbeda, tapi minim arahnya sama. Jadi prosedur takwa itu beriman, takwa yang benar, dan berjamaah. Insya Allah ini akan tercapai. Kalau enggak, saya emang enggak yakin. Hari ini banyak muslim yang hebat, tapi muntarid. Hasilnya apa? Enggak ada apa-apanya. Pak Ustadz tadi bilang ada 106 yang tergabung pondok pesantren dalam ini. Itu dalam upaya berjamaah untuk mengokohkan kekuatan. Kafir itu hanya takut oleh muslim yang berjamaah. Muslim yang seorang diri mah sinur magomedop ke paling disengserikeun ku saha kulawan dia lagi gelutna satu. Ya. Nah, itu barangkali makanya kemudian kita harus melakukan sinergi. Nah, sinergi ini tadi jamaah itu di atas. Jadi level orang, level lembaga itu orang itu pertama ada orang yang ketergantungan. Kedua ada orang yang mandiri. Ketiga ada orang yang bisa berjamaah bersinergi. Dan jumlah orang yang bersinergi jauh lebih kecil dari orang yang mandiri. Orang yang mandiri jauh lebih kecil dari orang yang ketergantungan. Kebanyakan manusia yang ada ini adalah orang-orang yang ketergantungan. Ayo orang ketergantungan banyak. Dia tidak bisa hidup, tidak bisa bergerak, manakala tidak ada orang lain. Kalau ada orang mandiri mah, orang mah teu peduli aya si itu, orang bisa. Nah, itu orang mandiri. Tetapi orang mandiri bersatu akan membuat sebuah
sesuatu yang sangat hebat, yang sangat luar biasa dengan sinergi itu. Ya mudah-mudahan kita datang ke sini ini adalah bagian dari sinergi. Ya. Karena kita punya ini yang sama, keinginan yang sama, menyamakan frekuensi, yuk kita bergerak, kami di Bandung Barat, bapak-bapak di Bekasi. Mudah-mudahan lahir nanti di tempat lain, pada ujung lain suatu saat nanti kita bisa bergerak bareng kepada arah yang sama, terbentuknya peradaban Islam. Nah, ini ya, ini tadi kurvanya ya. Nah, bagaimana caranya agar orang-orang yang ketergantungan bisa berubah jadi mandiri? Bisa nggak? Bisa. Tapi ada syarat yang harus dilakukan, ada upaya harus dijalani. Ya. Hari ini kan sok aya di masyarakat, jalma bekerja sama, tapi sama-sama orang masih ketergantungan. Nu aya pada akhirnya saling minteran. Nu hiji dirugikan, nah gitu tabiatna orang yang bekerja sama mah, tapi pernah kerja sama tapi dilakukan orang-orang ketergantungan pasti nanti akan saling merugikan. Gitu. Setidak-tidaknya eta teh sarajeng ngajenggut pajenggut-jenggut jeung nu gundul nggak ada rambutnya terus kacak-kacak si kepalanya botak tuh gitu. Ya. Ya, harusnya kalau mau kerja sama rubah dulu orangnya jadi orang mandiri. Setelah mandiri baru bisa kerja sama. Kayak gitu. Jadi nggak bisa tiba-tiba dari ini. Nah, dari ketergantungan menjadi orang mandiri, maka harus diciptakan pada orang itu memiliki visi, memiliki tujuan, memiliki goal. Lalu kemudian ada misi, ada yang bisa dia lakukan. Udah habis? Ya, udah habis, maka. Yang ketiga, tidak cukup visi dan misi, tetapi harus ada attitude, harus ada sikap baik, harus ada karakter baik, karena nggak mungkin untuk mencapai goal perilakunya ngarah ke sana, tapi caranya dengan tidak baik, maka hasilnya akan menjadi tidak baik. Itu barangkali yang bisa sampaikan. Mohon maaf, mudah-mudahan kalau ada waktu kita bisa perdalam di slide lainnya. Tapi insya Allah sudah bisa di copy. Di belakangnya ada sebenarnya simulasi, tapi simulasi itu butuh waktu yang lama. Ya, enggak billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.